Selamat datang, Pak Enggar pribadi sebagai dosen pengampu dan teman-teman semuanya yang menyaksikan. Pada hari ini kami akan menganalisis suatu puisi karya Cynthia Haryadi dari buku kumpulan puisi Ibu Mendulang Anak Berlari. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami ada 6 orang. Yang pertama adalah Amanda Cesaria, yang kedua Christian Immanuel, ketiga Karsen Diasa Baktiar, 4 Meti Sander, kelima Putri Jessica, dan 6 Rasya Aulia. Pada slide pertama ini, kami akan membahas bagian analisis puisi dari jarak ini. Buku ini penuh dengan refleksi personal seorang ibu dan perempuan dalam konteks kehidupan domestik. Cinta tidak menulis puisi secara sentimental kosong, tetapi melalui narasi keseharian yang sangat kuat secara visual dan emosional. Tema utama buku ini adalah pengalaman tubuh, cinta, trauma, dan relasi keluarga, terutama antara orang tua dan anak. Puisi yang berjudul Jarak ini secara khusus kami pilih karena ia merekam kenangan masa kecil seorang anak terhadap ayah dan ibunya dalam bentuk repetisi puitis yang sangat menggugah. Di balik sederhanaannya, puisi ini menawarkan kritik halus terhadap ketimpangan relasi emosional dalam keluarga, serta membuka ruang kontemplasi tentang bentuk cinta yang tak selalu mudah dikenali. Puisi Jarak. Jarak, ingat ayah mengambil dayung dan mendorong sampan. Ibu membuka kancing dan menetekimu. Ingat ayah memangkas ladang untuk rumah baru kita. Ibu menggendong sampai kau tertidur. Ingat ayah membelah pohon supaya kita punya rumah. Ibu mengusap dadamu sesak. Ingat ayah menatap tapak batu supaya kakimu tidak tertusuk duri. Ibu menciumi keningmu yang benjol. Ingat ayah menggantung ayunan di antara kedua pohon kelapa. Ibu memegangi tanganmu supaya tidak jatuh. Ingat ayah memahat seseorang anak perempuan dari kayu. Ibu menepuki pantatmu sampai kau tenang. Ingat ayah menatap bulan. Ibu menatap matahari. Membaca puisi ini secara lantang membuat kita sadar betapa dalam dan kompleks hubungan anak dengan kedua orang tuanya. Mengulang kata ingat ayah dan ibu bukan hanya struktur gaya, tetapi membangun semacam dialog internal antara si penyair dan masa kecilnya. Ada kedekatan, ada kerinduan, dan juga ketegangan yang tak terucapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dan gaya bahasa pada puisi ini. Yang pertama, puisi ini ditulis dalam bentuk bebas, tanpa rima atau skema metrum tradisional. Namun, keindahannya justru terletak pada ritme repetitif yang menyusun narasi ingatan masa kecil secara kronologis dan emosional. Yang kedua, puisi ini ditulis dalam bentuk bebas, tanpa rima atau skema metrum tradisional, namun keindahannya justru terletak pada ritme repetitif yang menyusun narasi ingatan masa kecil secara kronologis dan emosional. Simbol-simbol. Yang ketiga, gaya bahasa Cynthia sangat visual. Pembaca bisa membayangkan scene demi scene seperti montase film, dokumenter, keluarga. Teknik ini menjadikan puisinya tidak hanya bisa dibaca, tapi dirasakan dan dibayangkan. Yang terakhir, simbol-simbol seperti bulan dan matahari menjadi metafora jarak dan keterikatan. Ayah menatap bulan jauh dingin malam, ibu menatap matahari dekat terang panas. Disinilah kita mulai menangkap perbedaan bentuk kasih sayang yang dikontraskan secara halus. Selanjutnya adalah tema dan konteks emosional. Tema utama puisi ini adalah jarak emosional dan bentuk cinta yang berlapis. Ayah dan ibu bukan hanya dua individu, tapi dua dunia emosi yang berbeda. Ayah hadir melalui hasil-hasil kerja, rumah, ladang, kayu. Namun ia absen secara emosional. Ibu hadir secara fisik dan psikologis. Tetapi karena terlalu dekat, ia juga menjadi sumber konflik emosional bagi anak. Disinilah letak ironi puisi ini. Anak lebih mudah merindukan ayah yang jauh
karena keterbatasan jarak justru menciptakan idealisasi. Sementara ibu yang setiap hari hadir dan menyentuh menjadi figur yang kompleks, bisa marah, bisa mengontrol, bisa membebani. Kalimat terakhir, ibu kerap memarahimu karena terlalu dekat. Membuka kritik terhadap idealisasi figur ibu. Sinta menunjukkan bahwa kedekatan tidak selalu menghasilkan kenyamanan. Terkadang terlalu dekat juga berarti terlalu menekan, terlalu banyak ekspektasi. Relevansi sosial dan kritik halus. Dalam konteks masyarakat Indonesia, puisi ini sangat kontekstual. Banyak yang mengalami kondisi serupa. Ayah bekerja di luar kota atau di luar negeri, dan ibu menjadi satu-satunya pengasuh di rumah. Fenomena ini menciptakan keseimbangan yang timpang dalam relasi emosional anak. Relasi emosional anak sering tumbuh tanpa mengenal sosok ayah secara utuh, dan ibu menanggung beban emosional sekaligus sosial. Puisi ini tidak menyalahkan siapapun, tapi menyadarkan kita bahwa struktur keluarga patriarkis. Sinta Haryadi menggunakan puisi sebagai medium refleksi sosial. Ia tidak menulis pamflet atau seruan ideologis, tapi menyisipkan kritiknya lewat luka kecil yang sangat personal. Dengan begitu, puisinya terasa jujur, tidak menggurui, tapi menyentuh. Baik, selanjutnya penutup reflektif dan kesimpulan. Sebagai penutup, kami melihat puisi ini bukan hanya sebagai narasi masa kecil, tetapi juga sebagai panggilan untuk merenungkan kembali bagaimana cinta dan kedekatan dibentuk di dalam keluarga. Kita belajar bahwa kasih sayang tidak terlalu manis, tidak selalu hadir dalam bentuk pelukan atau kata lembut. Kadang cinta itu diam dan jauh seperti ayah. Kadang cinta itu marah dan melelahkan seperti ibu. Tapi keduanya adalah bentuk cinta yang utuh, hanya berbeda cara mengungkapkan. Jarak dalam puisi ini bukan hanya soal fisik, ia adalah jarak batin, jarak psikologis, jarak antara kenangan dan pemahaman. Membaca puisi ini adalah membaca ulang relasi kita sendiri sebagai orang tua dengan semua luka dan rindu yang menyertainya. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga puisi ini menjadi ruang refleksi bagi kita semua untuk lebih memahami makna kasih sayang, kedekatan, dan luka yang hadir dalam relasi keluarga. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.